Bayangkan sebuah hamparan padang pasir yang tak berujung, di mana angin membawa bisikan keberanian dan debu menyimpan rahasia sejarah. Di tanah yang gersang ini, lahir seorang pria yang namanya akan mengguncang dua imperium besar dunia. Dia bukan sekadar prajurit, dia adalah badai yang tak tertandingi di medan tempur. Selama berabad-abad, namanya telah diukir dengan tinta emas dalam sejarah militer manusia. Dialah Khalid bin Walid, seorang jenius taktik yang tak pernah mengecap pahitnya kekalahan. Mari kita selami lebih dalam, melintasi waktu untuk menyaksikan transformasi luar biasa dari musuh menjadi pelindung sejati. Namun, sejarah Khalid tidak dimulai dengan cahaya hidayah. Sebelum menjadi pedang yang membela Islam, dia adalah pedang yang hampir menghancurkannya. Tumbuh dalam klan terhormat Makhzum dari suku Quraisy, Khalid dilatih untuk satu hal, kemenangan. Sejak muda, matanya telah tajam mengamati formasi lawan, mencari celah di tengah kekacauan. Baginya, perang adalah papan catur, di mana nyawa adalah pidaknya. Dia adalah ancaman terbesar bagi dakwah Rasulullah di Mekah, seorang jenderal muda yang cerdas, keras, dan penuh ambisi untuk membela tradisi leluhurnya. Tahun ketiga Hijriah, di lembah Gunung Uhud, kecerdasan Khalid mulai menunjukkan taringnya yang mematikan. Ketika pasukan Muslim hampir meraih kemenangan, sebuah kesalahan fatal terjadi di atas bukit pemanah. Pasukan Muslim meninggalkan pos mereka, tergoda oleh harta rampasan perang. Dari kejauhan, mata elang Khalid melihat celah tersebut. Tanpa ragu, dia memimpin kavaleri Quraisy berputar mengelilingi bukit dan menyerang dari belakang. Keadaan berbalik seketika. Pasukan Muslim terdesak hebat, dan momen itu membuktikan bahwa Khalid adalah ahli strategi yang mampu membaca kesalahan lawan dalam hitungan detik. Kemenangan di Uhud membawa ketenaran bagi Khalid. Namun di balik baju zirahnya yang kuat, ada sesuatu yang mulai bergejolak. Dia mulai melihat bahwa Islam bukanlah sekadar gerakan politik biasa. Meskipun telah menang secara militer, dia melihat keteguhan hati kaum muslimin yang tak tergoyahkan oleh rasa takut. Setiap kali dia merenung di bawah langit malam gurun yang sunyi, pertanyaan besar mulai menghantuinya. Apakah kemenangan fisik benar-benar berarti kemenangan jiwa? Dia mulai meragukan berhala-berhala yang ia bela, sementara cahaya kebenaran mulai mengetuk pintu hatinya yang keras. Perjanjian Hudaybiyah menjadi titik balik yang krusial. Ketika Rasulullah dan para sahabat datang untuk umroh, Khalid mengamati mereka dari kejauhan. Dia melihat kedisiplinan, ketenangan, dan cinta yang luar biasa di antara mereka. Tidak ada kebencian di wajah Muhammad, melainkan kedamaian. Khalid juga menerima sepucuk surat dari saudaranya, Al-Walid, yang telah lebih dulu memeluk Islam. Surat itu berisi pesan dari Rasulullah yang bertanya tentang keberadaan Khalid, menyatakan bahwa orang secerdas dia tidak seharusnya tidak mengetahui kebenaran Islam. Kata-kata itu meruntuhkan sisa-sisa kesombongan dalam dirinya. Keputusan telah diambil. Dengan keberanian yang sama saat ia menyerbu musuh, Khalid memutuskan untuk menyerahkan hatinya kepada Allah. Dia berangkat meninggalkan Mekah menuju Madinah, kota cahaya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Amru bin As dan Uthman bin Tolhah yang memiliki tujuan yang sama. Perjalanan itu bukan lagi tentang penaklukan wilayah, melainkan penaklukan diri sendiri. Setiap langkah kudanya di atas pasir panas terasa seperti langkah menuju kehidupan yang baru. Dia tidak lagi memburu kejayaan duniawi, melainkan ampunan dari Tuhan yang selama ini ia tantang. Setibanya di Madinah, suasana haru menyelimuti udara. Khalid bin Walid, sang penakluk Uhud, kini bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW. Dengan suara rendah namun tegas, ia menyatakan keislamannya. Dia memohon ampun atas segala dosa masa lalunya saat memerangi Islam. Rasulullah menyambutnya dengan senyum hangat dan berkata bahwa Islam menghapuskan segala apa yang terjadi sebelumnya. Pada momen sakral itulah, Rasulullah memberinya gelar yang akan abadi sepanjang masa. Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sebuah gelar yang bukan untuk kesombongan, melainkan amanah untuk membela kebenaran. Ujian pertama bagi Khalid sebagai pejuang Islam datang dalam Perang Mu'tah.
Ini adalah pertempuran yang mustahil secara logika militer. 3.000 pasukan Muslim harus berhadapan dengan 200.000 tentara Romawi Timur. Satu persatu komandan Muslim gugur sebagai syuhada. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah telah kembali ke haribaan Tuhan. Panji Islam hampir jatuh ke tanah, hingga akhirnya Khalid mengambil alih komando di saat yang paling kritis. Beban berat kini ada di pundaknya, menyelamatkan nyawa ribuan orang dari kepungan badai Romawi. Di Mu'tah, Khalid menunjukkan mengapa ia disebut pedang Allah. Dia tidak menyerang secara membabi buta. Dia menggunakan psikologi perang. Di malam hari, ia memerintahkan pasukannya untuk mengubah posisi, menukar sayap kiri dengan kanan, dan membawa pasukan baru dari belakang untuk membuat debu yang berterbangan. Pagi harinya, tentara Romawi mengira bantuan besar telah datang bagi kaum muslimin. Di tengah ketakutan lawan, Khalid melakukan manuver mundur yang teratur. 9 pedang patah di tangannya hari itu, namun ia berhasil membawa pulang pasukannya dengan selamat, sebuah keajaiban strategi yang tak masuk akal. Setelah wafatnya Rasulullah, Khalid terus menjadi pilar pertahanan umat Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Dia memadamkan pemberontakan murtad dan memulai ekspansi besar-besaran ke arah Persia dan Romawi. Khalid adalah sosok yang mampu memotivasi pasukannya untuk mencintai kematian di jalan Allah sebagaimana musuh mencintai kehidupan. Di tangannya, taktik militer berkembang pesat. Gerah, tak ada benteng yang terlalu tinggi, tak ada tentara yang terlalu banyak bagi pasukan yang dipimpin oleh Sang Saifullah. Salah satu puncak karirnya adalah Perang Yarmouk. Di sini, Khalid menghadapi kekuatan penuh Imperium Bizantium. Dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit, ia menerapkan formasi yang sangat fleksibel. Dia membagi kavaleri menjadi unit-unit kecil yang sangat mobile, mampu menyerang dan menghilang dalam sekejap. Selama 6 hari berturut-turut, di bawah terik matahari yang membakar, Khalid memimpin dari garis depan. Strateginya benar-benar melumpuhkan rantai komando Romawi. Yarmouk bukan hanya kemenangan militer, itu adalah bukti bahwa iman yang digabungkan dengan kecerdasan adalah kekuatan yang tak terhentikan. Namun, ujian terberat Khalid bukanlah di medan perang, melainkan saat ia berada di puncak kejayaan. Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk mencopot Khalid dari jabatan panglima tertinggi dan menjadikannya prajurit biasa. Mengapa? Bukan karena kesalahan, tapi karena Umar takut orang-orang mulai mendewakan Khalid dan lupa bahwa kemenangan datang dari Allah, bukan dari individu. Bagaimana reaksi sang jenderal besar? Dia tidak memberontak. Dia menerima keputusan itu dengan kerendahan hati yang luar biasa, seraya berkata, "Aku berperang bukan karena Umar, tapi karena Tuhannya Umar." Sebuah ketulusan yang murni. Sebagai prajurit biasa, Khalid tetap bertarung dengan semangat yang sama. Baginya, posisi tidaklah penting. Yang utama adalah ridho Sang Pencipta. Dia terus memberikan kontribusi dalam penaklukan Suriah dan wilayah lainnya. Di setiap luka di tubuhnya, ada cerita tentang keberanian. Tak ada satu jengkal pun di kulitnya yang tidak terkena sabetan pedang, tusukan tombak, atau anak panah. Khalid adalah manusia yang merindukan syahadah di medan tempur. Dia selalu berada di titik paling berbahaya, mencari kematian yang mulia agar bisa bertemu dengan para sahabatnya yang telah lebih dulu pergi. Waktu terus berlalu dan sang singa gurun mulai melemah. Namun, ia tidak melemah karena senjata musuh. Di sebuah rumah sederhana di Homs, Suriah, Khalid bin Walid terbaring di tempat tidurnya. Sang jenderal yang tak pernah kalah ini justru merasa sedih. Air mata mengalir di wajahnya yang penuh luka perang. Dia berkata dengan suara gemetar, "Aku telah menghadiri ratusan pertempuran. Dan di tubuhku tidak ada tempat seukuran telapak tangan, kecuali terdapat bekas sabetan pedang atau panah. Namun disinilah aku, mati di atas tempat tidur, seperti seekor unta tua mati." Seorang sahabat yang menjenguknya mencoba menghibur dengan kata-kata yang mendalam. Dia mengingatkan Khalid mengapa ia tidak bisa mati di medan perang. "Engkau adalah pedang Allah," katanya. "Jika engkau terbunuh oleh tangan orang kafir, itu berarti pedang Allah telah dipatahkan oleh musuh Allah, dan itu tidak mungkin terjadi." Kata-kata itu memberikan ketenangan bagi jiwa Khalid.
Allah telah menjaganya tetap hidup agar gelar pedang Allah tetap tegak dan tak terpatahkan hingga akhir hayatnya. Dia wafat pada tahun 642 Masehi, meninggalkan warisan keberanian yang tak ternilai. Kisah Khalid bin Walid mengajarkan kita tentang arti hidayah yang sesungguhnya, bahwa masa lalu yang gelap tidak menutup kemungkinan bagi masa depan yang terang benderang. Dia menunjukkan bahwa kecerdasan dan kekuatan fisik hanyalah alat yang jika diletakkan di jalan yang benar akan menjadi manfaat bagi seluruh umat manusia. Dari seorang yang menentang kebenaran menjadi pembela kebenaran yang paling gigih. Namanya tetap harum, menginspirasi setiap generasi untuk tidak pernah menyerah dan selalu memberikan yang terbaik dalam bidang apapun yang mereka tekuni. Kini, ribuan tahun kemudian, strategi militer Khalid bin Walid masih dipelajari di akademi-akademi militer di seluruh dunia. Namun bagi kita, dia adalah pengingat akan pentingnya integritas. Ketika ia dicopot dari jabatan, ia tetap setia. Ketika ia menang, ia tetap rendah hati. Khalid bin Walid adalah bukti bahwa pahlawan sejati bukanlah mereka yang selalu mencari panggung, tapi mereka yang tetap berdiri teguh dalam prinsip meskipun panggung itu diambil darinya. Dia adalah pedang Allah yang terhunus untuk keadilan dan tersarungkan dalam kemuliaan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan luar biasa Sang Pedang Allah. Semoga kisah ini membangkitkan semangat keberanian dan ketulusan dalam diri kita masing-masing. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar kami dapat terus berbagi kisah-kisah inspiratif sejarah Islam lainnya. Tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-temanmu, dan tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling berkesan bagi Anda dari sosok Khalid bin Walid. Sampai jumpa di kisah heroik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.